Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian Al-Ajurrumiyah. Pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Jumadal Ula 1446 Hijriyah, di mana kita telah sampai Babul Af'al, pembahasan terkait fi'il-fi'il. Pembahasan terkait fi'il-fi'il. Yang mana sebelumnya kita telah melewati bab Ma'rifah alamatil i'rab, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Yang mana i'rab sendiri adalah perubahan keadaan, ahwal suatu akhir, suatu kata, akhir suatu kata. Karena itu ahwal, keadaan, maka kita membutuhkan tanda yang kita telah lewati kemarin tanda-tandanya. Kita sekarang masuk ke al-awamil, masuk ke faktor apa saja yang dapat merubah keadaan-keadaan i'rab ini. Yang mana keadaan i'rab ada 4. Kita mulai dari fi'il, ya. Tentu saja fi'il hanya 3, begitu pula isim, ya ini ar-rafa, nasab, dan jazm. Nah, babul af'al. Kita juga telah lewati ini kemarin, an-nawasib, yang mana fi'il mudhari' sini disebutkan wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari' itu hukum asalnya marfu' dan ia akan menjadi nasab ketika ada yang memansubkan, yang menjadikan dia nasab, faktor yang menjadikan ia nasab. Yang mana kemarin disebutkan ada 10. Ya, ini dia faktor-faktornya. Kemudian kita lanjutkan ke faktor-faktor yang membuat suatu fi'il mudhari itu jazm. Wal jawazimu tsamaniyata asyar. Ada 18. Wahia lam, walamma, wa alam, wa alamma. Ya, pertama lam. Kita kasih contoh di sini, apa itu? Lam. Kita ambil dari Al-Qur'an, lam yalid, lam yalid. Ya, di sini aslinya yalidu. Asli fiilnya yakni ketika rofa ya lidu. Kemudian ada lam sehingga menjadi lam yalid. Kemudian lama. Lam yalid artinya tidak tidak beranak. Ya, surat Al-Ikhlas yang menyebutkan bahwasanya Allah itu Al-Ahad As-Samad. Allah Maha Esa.
Kemudian lama. Lama ini mungkin bisa diartikan belum. Ketika dikatakan udah makan atau belum, maka dia jawabnya belum. Lama, akal tuh aku belum. Eh, ini fiil apa? Salah. Akala yakulu. Lama yakulu aja. Yakul. Yakul. Yang aslinya kalau nggak ada lama, dia yakulu. Ya, dia belum makan. Ya, mungkin bentar lagi dia makan. Kemudian alam. Alam ini sama dengan lam yang ditambahi huruf istifham. Hamzah istifham di sini. Ya, ini pertanyaan. Alam taro misalnya. Alam taro. Apa itu? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil. Tidakkah ada kahnya? Taro ini dia aslinya maaf, taro. Hapus. Ya, ini aslinya. Ada taro alif bengkok di belakangnya. Oh, kenapa tandanya bukan sukun? Ya, karena sebagaimana telah kita lewati, kalau sukun atau kalau jazm itu ada dua tanda. Pertama, sukun. Kemudian yang kedua, menghapus. Ya, ini menghapus sukun, menghapus huruf illah, bisa juga menghapus nun. Maksud dari menghapus ini bisa menghapus huruf illah dan huruf nun. Nah, di sini ditaruh ini kebetulan huruf belakangnya adalah huruf illah. Jadi bukannya sukun tapi hadaf, menghapus. Dihapus huruf illahnya ini belakangnya. Kalau kita ubah jadi amsilah khamsah tarawuna, maka yang dihapus adalah nunnya. Jadi tarau. Kasih alif, jangan lupa. Begitu. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang keempat, alama. Sama ini lama, sama kayak alama yang ditambah hamzah di sini. Kemudian di sini kita lanjutkan walamul amri wa du'a. Huruf lam yang berfaedah untuk meminta. Lamul amri untuk menyuruh, wa du'a untuk meminta. Ini hurufnya satu, ya ini huruf lam. Kemudian di sini dikatakan al-amri, perintah. Ya, ini ketika menggunakan dalam konteks untuk yang kedudukannya di atas atau di bawah. Ketika seorang atasan dia meminta untuk suatu perbuatan ke bawahannya,
maka dikatakan perintah. Adapun doa ya permohonan, maka ini sebaliknya. Ketika bawahan meminta ke atasan, maka bukan dikatakan perintah, tapi permintaan. Contohnya seperti kita ambil dari Al-Quran. Liyunfiq dzu maaf, maaf, Mas. Yunfiq dzu sa'atim min sa'ati. Ya, liyunfiq dzu. Maka dzu sa'atim yang memiliki kelebihan hendaknya yunfiq. Ini dari yunfiqu. Oh, ini kurang huruf fa. Yunfiq. Ya, infak. Hendaknya yang memiliki kelebihan harta itu berinfak. Ya, perintah. Kemudian selanjutnya adalah la fin nahyi wa du'a. Huruf la yang digunakan untuk melarang atau ad-du'a. Ya, istilah an-nahyi wa du'a ini juga mirip-mirip dengan yang lamul amri ini ya. Kalau atasan ke bawahan itu menggunakan la dikatakan an-nahyi, melarang. Namun kalau seorang bawahan menggunakan la ini istilahnya doa, memohon, mohon agar tidak dilakukan. Kita ambil contoh penggunaan la. Kita hapus dulu. Di sana ada la yang bukan untuk melarang, tapi untuk menafikan. Maka itu bukan apa namanya faktor untuk menjadikan fi'il mudhari jazm. La taj'al ma'allah ilahan akhar. La taj'al di sini sukun yang kalau tidak ada la fi'il ini rofa yang tandanya dhammah. Nah, karena adalah maka dia menjadi sukun. La taj'al. Kalau dia apa namanya amsilah khamsah maka taj'alu. La taj'alu. Dia jazm. Tandanya apa? Amsilah khamsah jazm hadfun nun. Jadi kalau nggak ada lanya dia ada nunnya. Taj'aluna. Ada nunnya. Ini nggak ada makanya diganti alif. Kemudian wa in jika artinya. Nah, kita
Ambil contoh. In. In apa di sini kita cari dari Al-Quran. In. Into bedu. Into bedu khairan. Jika atau into bedu. Ya kita ganti ayatnya. Into bedu ma fi anfusikum. Into bedu ma fi anfusikum. Au tukhfuhu. Atau kalian sembunyikan ya al-ayah saja. Ayatnya panjang sedikit. Au tukhfuhu yuhasibukum. Yuhasibukum bihillah. Nah, kita tulis saja di sini. Eh, mana ini? Yuhasibukum. Ya, jika kalian menyembunyikan apa yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu, ya di sini, atau tukhfuhu, atau kalian, ah, itu bedu, jika kalian menampakkan, au tukhfuhu, atau jika kalian menyembunyikan, ya dua-duanya sama saja yuhasibukum. Maka Allah akan meminta tanggung jawabnya dihisap. Ya ini menjadikan fi'il mudhari jazm menjadikan dua fi'il sekaligus jazm. Yang mana pertama adalah tubedu, ya dia jazm ya. Aslinya tubeduna, tubeduna. Ada in, ini nunnya hilang, jadi tubedu. Kemudian fi'il yang kedua adalah yuhasibukum. Artinya, nah, aslinya kalau nggak ada in, yuhasibu. Ya, yuhasibu. Karena ada in di depan banget sini, maka yang belakang ini jadi sukun, yuhasib. Jadi jazm. Maaf, itu adalah in. Dan setelah in ini, mulai dari in, ma, man, mahma, idma, ayun, ya, itu semuanya akan membuat fi'il mudhari atau akan membuat dua fi'il mudhari sekaligus menjadi jazm. Ya, ini faktor-faktor yang
bisa menjadikan dua fi'il mudhari sekaligus jazm. Ya mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.